Oke, pada bab kali ini kita akan ngomongin yang namanya function. Jadi apa itu function? Gampangnya, function itu merupakan fungsi. Kalau kalian gemar matematika, definisi fungsinya di sini hampir sama. Dan fungsi di dalam suatu program itu tuh banyak banget. Dan dapat dikatakan, program itu merupakan kumpulan dari banyak fungsi. Dari tutorial awal yang sudah kita bahas, itu pun kita sudah pakai banyak fungsi. Bahkan main, itu tuh juga merupakan fungsi. Nah, terus fungsi itu gunanya untuk apa sih? Jadi fungsi itu tuh dapat kita definisikan sebagai suatu komponen yang melakukan suatu task atau suatu pekerjaan yang sangat spesifik. Dan fungsi itu ada yang butuh input dan juga ada yang ngeluarin output. Ntar ini akan kita bahas detail juga. Lalu dalam Go, function itu seperti apa? Function itu pasti diawali sama sintaks func yang merupakan singkatan dari function, fun. Program main kita pun itu tuh juga dapat dikategorikan sebagai function seperti ini. Bahkan print line yang bolak-balik udah kita panggil, itu pun juga merupakan function. Dan function ini selalu diawali sama fun itu, dan juga dia identik dengan kurung buka dan kurung tutup. Fungsinya apa? Ntar kita bahas. Nah, jadi function itu gunanya untuk apa? Jadi function dalam program, itu kegunaannya adalah untuk memisahkan program menjadi bagian-bagian terpisah. Atau dapat kita sebut sebagai modul. Dan function ini ntar bisa kita pakai ulang tanpa perlu kita nulis ulang kode-kode yang ada di dalam function tersebut. Atau kalau biasa kita kopas, kalau kita pakai function, kita nggak perlu kopas lagi. Terus gunanya untuk apa? Ya agar programnya itu lebih mudah dibaca atau meningkatkan yang namanya maintainability. Nah, ini struktur function yang lebih detail. Jadi untuk deklarasi fungsi, itu tuh wajib menggunakan yang namanya fun atau yang bagian yang kuning nih. Terus function dapat kita kasih nama juga seperti yang ada di hijau ini, itu merupakan nama fungsinya. Terus seperti kataku tadi, function itu dapat menerima yang namanya input. Input itu ada istilah lainnya, yaitu argumen, seperti contoh yang di ungu nih. Jadi function calculate triangle area ini dapat kita sebut sebagai function yang menghitung luas dari segitiga. Untuk menghitung luas segitiga, kita perlu data alas dan tinggi. Nah, makanya ada input alas dan tinggi di sini. Yang ungu nih. Inputnya juga ada tipe datanya, seperti contoh di sini float 64. Nah, setelah itu function di sini akan melakukan sesuatu, yaitu menghitung luasan dari segitiga. Ketika luas segitiganya udah ditemukan, dia akan secara otomatis membalikkan nilai dari luas segitiga itu, atau menghasilkan nilai yang kita sebut sebagai output. Output ini ditandai sama yang namanya return. Return diikuti sama variabel atau nilai yang hendak kita return. Dan nilai returnnya juga punya tipe data. Dan tipe datanya bisa kita definisikan di yang merah ini. Kalau contoh di sini, tipe data keluarannya atau outputnya itu merupakan float 64. Pada Golang, ada beberapa jenis function. Yang pertama adalah function dengan return. Atau ada outputnya. Dan ini ditandai sama return di sini. Dan juga ada definisi tipe data di paling akhir deklarasi function. Terus outputnya tadi atau hasilnya tadi bisa kita masukkan ke dalam variabel sama seperti waktu kita menghitung sesuatu gitu. Selain output, fungsi juga menerima yang namanya argumen, atau yang biasa kita sebut sebagai input. Dan input ini bisa lebih dari satu ya. Kayak contoh di sini yang tadi menghitung luas segitiga, dia perlu A sama B, atau alas sama tinggi gitu. Dan ini kan dua input kan. Dan input ini dapat kita anggap sebagai variabel pada umumnya. Cuman variabelnya itu hanya bisa digunakan di dalam fungsinya doang. Kayak contoh di sini, A sama B itu dipakai sama fungsi ini untuk menghitung luas segitiga. Ini tipe, sorry. Dan nantinya akan dikeluarkan output berupa area ini. Seperti itu. Lalu melanjutkan yang tadi, output atau return value itu bisa lebih dari satu. Kayak contoh di bawah ini. Ada suatu fungsi untuk membagi stringnya itu menjadi dua. Nantinya dia akan menerima input stringnya apa atau kalimatnya apa, terus posisi yang hendak kita pisah itu yang mana. Nah, nanti di fungsi ini akan melakukan pemisahannya itu, dan dia akan mengembalikan masing-masing string yang sudah dipisah. Kan jadi outputnya ada dua tuh. Dan kita bisa definisikan return tipe datanya kayak gini, yang di merah ini. Dan kita nanti bisa assign ke dalam suatu variabel melalui yang seperti ini. Jadi nanti ada dua variabel dipisah dengan koma. Lalu jenis function yang terakhir adalah function yang tanpa return. Ini function yang simple aja sih. Kayak sebagai contoh di sini adalah print menu header. Yang berarti di sini kita bisa ngeprint title dari suatu aplikasinya aja, dan kita bisa masukkan itu ke dalam suatu fungsi.
Jadi ntar kita bisa panggil print menu header-nya ini, terus nanti dia bakal munculin ini nih, judul aplikasinya. Nah kalau gini kan enak ya, jadi kalau nanti ada di program main-nya itu, kita tinggal print menu header, terus ntar kita bacanya jadi lebih jelas bahwa fungsinya ini dia akan ngeprint si judul aplikasinya tanpa kita perlu tahu dalamnya ini kayak gimana. Jadi itulah fungsi.